awalnya nggak tahu persis ya, cuman dengar saya komen-komen kan gitu kan, habis saya ini cuman dia sedikit terganggu ya mungkin karena dengan ada dia memang tentunya dalam hubungan dengan Mbak Derly mungkin ada pasang surut itu wajar ya kan, biasalah ya kan, semua juga kita pernah melakukan itu kan. Mas Ari termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan kan gitu kan, sangat selektif, bisa dikatakan saya nggak perlu sebut, itu bisa hitungan jari kan, ya apa nama itu memilih pasangan ya, memilih pasangan untuk jatuh cinta itu dia sulit ya. Kok jadi kayak jubirnya ya kan, itu masalah. Tapi intinya gitu, jadi dia ceritakan semua masalah ini segala macam, tapi mengerucut kepada hal yang sifatnya tugas pokok saya adalah untuk membackup wabil khusus kepada Mas Ari apabila memang nanti ada masalah-masalah hukum ke depannya. Ya kalau dari pihak-pihak lain pengen mengembangkan ini segala macam, ya kita coba perkecil, ya kan, jangan sampai diperbesar, ya kan, jangan sampai menguntungkan orang-orang lain, ya kan, gitu kan. Mas Ari nanti malah downgrade, yang ini naik kan gitu, itu yang sebenarnya ngapain Mas, nggak untung lah buat Mas Ari kan gitu kan, dipanjat-panjatin orang lain gitu. Bang, mungkin kejadian awal kan karena mungkin Mas Ari ngechat saudara. Oh iya. Mungkin awalnya seperti itu Bang. Mungkin alasan Mas Ari atau mungkin masalah utamanya apa sih Bang sebenarnya sampai akhirnya rame, akhirnya Mas Ari butuh tim kuasa hukum untuk bisa. Mungkin alasan kalau butuh tim kuasa hukum tadi sudah jelaskan di awal ya kan, karena di sana sudah mengatakan bahwa ini sudah dilaporkan ya tentunya dia harus cari kuasa hukum dong, ya kan gitu kan. Apakah ntar Mbak Derly juga akan kita kita dampingi atau tidak, itu kita lihat perkembangannya. Tapi kalau triggernya itu kan itu juga udah ada di medsosnya Mas Ari kan tentang masalah itu. Nah, apa lagi pertanyaan tadi? Alasannya mungkin untuk ngechat lu hilaf atau iseng atau gimana? Gini ya, saya gini aja, simpelnya bahwa pada saat itu ini udah masuk ke itu sih sebenarnya ya, Warwar pintar-pintar juga sih kalau ya, pokoknya intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ, ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall tuh, misal jadi hilang semua, kemudian dia nggak tahu ini siapa ya kemudian biasa Mas Ari bukan hanya dengan laki-laki atau juga perempuan, ya biasa dia dengan itu orangnya kan memang ramah kan gitu, biasa aja memang dia dan diakui memang dia ngechat pertama mungkin ini siapa sih kan gitu kan, atau apa kan gitu kan, saya nggak ngerti ya kan kalau masalah itunya, sebenarnya ada sih kalau itu, tapi kita nggak ngerti. Memang poinnya ngechat pertama kali, tapi di garis bawahi itu bukan flirting atau menggoda, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin Mbak Derly kemungkinan besar ya patut diduga mungkin salah paham karena ada di situ, lagi ada di situ ya Mas Ari kasih aja handphonenya, ambil aja biasa aja, silakan ini segala macam mungkin. Nah ada perempuan patut diduga mungkin biasanya reaksional, biasa kan perempuan menggunakan hati dibanding logika, gitu, jadi lebih impulsif gitu ya. Jadi hal-hal yang biasa aja kayak gitu aja. Ya mungkin terjadi percakapan ada voice note atau apa kan seperti itu. Bang, Pihak sana laporinnya ya kan? perihal apa Bang? Dugaannya? Apa? Pihak sana laporinnya dugaannya perihal apa? Nggak tahu kita. Soal adanya dugaan ancaman Pencemaran itu, nama baik atau seperti ancaman apa? betul tidak Bang? Ya saya harus konfirmasi lagi. Habis dari sini mungkin kita akan ke Mabes, kita mau tanya dulu. Jangan belum ada laporannya. Karena kan pihak di sana kan mengatakan bahwa merasa diancam. Oh iya, Ya, merasa itu boleh aja. Merasa itu boleh aja, tapi itu memang harus dibuktikan, ya kan? Ancaman itu sejauh mana, habis itu apakah ada dampak, harus tahu. Ancaman itu harus ada dampak ada dampak secara fisik dan psikologis. Bentuknya apa? Iya kan? Saya ngomong ke kamu gitu, hati-hati ya di jalan. Hati-hati di jalan tuh bisa bentuk perhatian atau bisa juga bentuk ancaman kan gitu kan? Hati-hati di jalan. Nah itu ini analogi aja.
wah ini mengancam saya nih Bang Hendar nih kan. Enggak juga, orang saya perhatian, hati-hati di jalan. Kan gitu. Nah, habis itu kalau dianggap itu kita anggap let's itu ancaman, dampaknya apa ke itu nggak ada dampak apa-apa, harus ada dampak psikologisnya. Setidaknya seperti itu. Jadi nggak sembarangan hal seperti itu. Nah, ya habis itu ya teman-teman tahu kemudian yang bersangkutan ini si saudari Ati ini mulai safari, bener nggak? Safari kesini ya, udah tau lah semua memang kayak gini kan gitu, udah tahu semua. Jadi ya ini kok kayak gini ya, kita tahu lah rumus-rumusan seperti itu udah kita tahu. Makanya saya sarankan ke Mas Ari untuk keep calm, cooling down aja, udah nggak usah diurusin yang gini-gini, fokus aja ke kerjaan. Ya bisnis dia banyak, habis itu juga konsernya juga di mana, manggung di mana-mana, udah fokus aja ke sana. Ya hobi-hobian lah ya kan, udah. Habis itu kalau memang masih bisa mempertahankan hubungan ya kan, berjuang untuk hubungan dengan Mbak Derly ya monggo lakukan kan gitu kan. Tapi ya tentunya saya berharap bahwa ketika ada hal-hal yang mungkin ya, namanya orang lagi punya berpacaran atau putus nyambung, saya pastikan kalau umpama update-nya lagi putus ya Mas Ari ya, lagi putus, saya pastikan itu bukan karena saudari Ati. Jadi kalau saudari Ati mengatakan atau teman-teman media menyangkutkan hal tersebut, no, tidak, bukan sama sekali. Nah itu bentuk fitnah dan bentuk kegeeran ya. Jadi kita sudah catat, kita sudah punya data-datanya segala macam ya. Artinya kan gini, menurut saya gini ya, kalau ada perempuan apa gitu ya, wanita, habis itu di DM segala macam sama public figure, seorang legend ya, bukan Ari Lasso ini ya, kita ngomong gitu ya. Ya udah sih, selesai di situ aja. Kenapa? Ya kan? Habis itu umpamanya dia punya pasangannya negor segala macam, harusnya kan selesai di situ aja, selesai kan? Nah, ketika itu diperpanjang, wah, di story-nya banyak, ya kan? Habis itu safari kemana, ya. Jadi kan bukan aneh, sesuatu hal yang lazim, yang rumus-rumus orang yang ingin quote and quote ya kan, ingin terkenal ya kan dengan cara seperti itu. Tapi nggak ngomongin si Ati ya, saya ngomongin yang lain, public figure yang lain gitu loh ya kan. Mungkin saudara Ati enggak ya kan, gitu loh. Bang, saya mungkin menunggu dari pihak sana, mungkin Mas Ari bakal ada langkah hukum ke depannya Bang? Kita akan lihat dulu. Kita lihat, saya minta Mas Ari. Saya rasa gini, dari sudut pandang saya, dari sudut pandang kami, bukan level Mas Ari lah untuk ngeladenin gitu kan. Tidak akan menguntungkan beliau, ya kan? Hanya menguntungkan orang lain. Dia di sini, itu di sini, ujungnya gini. Ngapain gitu menurut saya kan gitu kan ya. Tapi dia ini kan, saya nggak nyebut orang ya. Iya. Nah, saya disclaimer aja terus. Jadi gitu, maksud saya ngapain diladenin Mas, ya kan? Ya kita udah tahu patut diduga motifnya apa gitu loh. Kan harusnya nggak perlu lah pasang-pasang story, kalau mau cemu berentet, ini habis itu ngapain gitu kalau ini kan. Gitu. Tapi ya mungkin ya suatu kebanggaan lah, ya kan? Mungkin suatu kebanggaan dan ya gitu aja sih. Mereka memunculkan reaksi netizen juga nih, Mas Ari dibilang bocah vintage lah, segala macam. Cukup terganggu nggak dengan komentar-komentar? Enggak, kalau vintage memang saya juga vintage orangnya. Ya vintage. Ya saya rasa enggak terganggu dengan masalah itu.
Mas Ari sebenarnya orang yang saya bisa bertahun-tahun saya berteman dengan Mas Ari. Mas Ari adalah salah satu musisi yang mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata sebenarnya. Cuman ya saya nggak tahu ya, mungkin terbawa arus atau gimana ya kan gitu kan. Makanya fungsi kita untuk menetralisir hal tersebut ya. Jadi tadi ya mungkin sebagian yang tanya ini gimmick atau segala macam ya bisa aja seperti itu. Cuman ya karena menurut sudut pandang Mas Ari, karena sautannya lewat medsos, dia harus ini juga lewat medsos juga kan, gitu aja sih sebenarnya. Sarana medsos itu dijadikan untuk saling memberikan klarifikasi. Tapi ya mudah-mudahan ke depan sudahlah, kalau memang udah masalah hukum aja udah. Kenapa perpanjang ya kan? Kita fokus aja di situ. Fight, kalau perlu fight di situ gitu loh. Saya rasa gitu. Bang, Ya. ada perkataan apa yang akhirnya mengganggu Mas Ari? Kalau yang terakhir gitu, yang terakhir dinyatakan bahwa putusnya Mas Ari dengan Mbak Dirli itu karena saudari Ati ada klaim seperti itu. Nah itu sangat mengganggu karena nggak, jadi si orang ini ya tidak semengganggu itu sebenarnya, ya kan? Tidak semengganggu itu sebenarnya untuk ya. Saya nggak bilang dia nggak worth it ya untuk hubungan mereka berdua. Di awal mungkin iya, karena ada reaksi di awal itu, karena ada chat pertama, kemudian ada reaksi itu segala macam. Tapi itu case close. Nah, kemudian kan panjang nih, Panjang. safari gitu kan, safari kayak gitu. Nah, kemudian ada patut juga ada unsur mengklaim bahwa putusnya Mas Ari sekarang karena si ini enggak, Seolah-olah seperti itu. seolah-olah seperti itu. Itu yang saat ini mungkin mengganggu gitu loh, ya kan? Menurut ya udahlah, kalau ngomong ntar salah tadi saya kan. Udah cukup. Bang, itu apa Bang, boleh dikasih lihat? Udah ini mah alat senjata Alat bukti. rahasia. Nah, Alat bukti nanti kalau seumpamanya Salah sana satunya. sudah melakukan upaya, tapi ada ini akan jadi alat bukti. banyak Ya. sudah saya kumpul. Bang, tapi udah ada komunikasi gak sih sama pihak sebelah? Kan awalnya cuma ingin minta maaf doang. Ya sebenarnya gini ya, saya himbau kalau memang niatnya baik, kalau memang tidak ada unsur untuk manjang-manjangin masalah, kalau tidak ada unsur panjat sosial, harusnya mau koordinasi lawyernya atau si yang bersangkutan dengan kami. Case close dong. Kalau itu oke, kita selesai segala macam, case close. Tapi kalau nggak mau, itu aja. Gampang kan rumusnya, bener kan? Ya kan, kalau mau selesai masalah dan nggak mau dipanjangin masalahnya, ngobrol kita apa sih sebenarnya? Oke, mau apa selesai. Kan gitu. Tapi kalau nggak mau, oh ini segala macam, oh artinya kalau kata orang mau panjang mau pendek, oh dia mau panjang, gitu kan. Kalau mau panjang yang diuntungkan siapa? Coba, yang diuntungkan siapa? Ayo dong, ngomong dong. Public figure. Public figure ya. Nah gitu Orang loh. tersebut, Ya gitu loh. Oke, Udah terima ya. kasih. Pak Birgi. Bang tadi mau nanya, unggahan terakhirnya Bang Ari Lasso tuh sempat bilang katanya dia bakal hapus foto-fotonya dari Joshua kalau nggak akan menghadapi gugatan hukum. Itu benar nggak sih Bang? Mungkin diri mau Ya, Bang. ada gugatan. Oh enggak, ya itu hubungan sebenarnya kan itu enggak ada kaitannya dengan si perempuan itu ya, dengan si perempuan nggak ada kaitan apa-apa dengan masalah itu. Ini bukan mereka kan
apa yang di Yang direkod semua. apa namanya itu namanya orang apa namanya itu punya sepasang kekasih ya kan, ya ini mungkin serpihan kecil aja, serpihan kecil akan ada ya biasa masalah ngambek-ngambekan itu biasa, putus sambung udah biasa, lagunya ada ya putus sambung kan ada kan, ada dibuat Nyanyi orang. bang boleh sedikit. Tapi Yang repeat. Bang, untuk hubungannya Bang Coba Haris, baca apa ya? Bang Haris sendiri dengan Berli apakah sejauh ini baik-baik saja Ustaz? ya biasalah dinamika. Kamu udah punya pacar belum? Ya. Ada belum. Ya. Memastikan Ya. berarti pasti putus nyambung atau seperti apa bang? Nah, tadi katanya lagi off biasa itu. Apakah nanti nyambung lagi atau enggak? Ya kita lihat aja nanti. Tapi baik-baik aja ya Bang Berli? Ya baik-baik aja. Yang penting udahlah. Ya kan saya sih, kami sih bukan kami ya. Mas Ari tidak terganggu dengan AT sebenarnya. Dia lebih fokus ke ya ini apa namanya dia dengan Pak Derli aja gitu loh. Tapi sini kan nyodok-nyodok terus gitu loh. Kalau kayak gitu aja, ya kan. Lebih ke situ aja sih. Dah. Cukup. Cukup lah, banyak banget itu. Cukup ya, teman-teman ya. Ayo, ayo. Nah, rekodnya apa? Bang izin foto Bang. Rekodnya Oke.